Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah pada yaumul akhir nanti akan memberikan kita semua syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Marneta Lita Aditya dari kelas 2G, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit materi tentang Pancasila dari sudut pandang Islam. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai yang berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tidak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Pengertian Pancasila menurut ahli dan para tokoh nasional. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun juga lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara yang diharapkan akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Nurholis Majid, beliau mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila juga menyumbang beberapa hal penting. Tujuan Pancasila: pertama, menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis.
5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Makna 5 simbol Pancasila. 1. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol pertama dari sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk umatnya. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. 2. Arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 itu merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengait melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai tempat peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar-akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin yang melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 4. Arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, ia akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 5. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi yang dasarnya. Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, di antaranya 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9.
Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas. Maka dari itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengemban perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Memaknai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besar arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Pancasila dalam pandangan Islam. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut.
1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. 2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. 3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam, yaitu pada sila pertama berarti bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Kholik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, juga di ayat lain dengan surat lain, yaitu Quran Surat Al-Hasr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa ketauhidan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. 2. Sila kedua, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada saling menzolimi. Allah menegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Keadilan itu mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Ketiga, walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman, dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Keempat, sila kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan telah bersabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dengan musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya menunjuk pada
Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebab oleh orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani dan As-Sahihah nomor 779. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.